Salam, apa kabar saudaraku sekalian? Kiranya kita semua senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi ini, sebaiknya kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur yang ke-32 ayat 8. Demikian dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Judul renungan, Jalan Kebenaran yang Harus Ditempuh. Saudaraku sekalian, bila kita lihat dari awal ayat dalam Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2, Raja Daud menulis syair nyanyian kebahagiaan karena diampuni. Berbahagialah secara harfiah, alangkah bahagianya. Suatu luapan sukacita ada pada si orang berdosa yang telah diampuni, karena Allah telah sama sekali mengampuni dia. Dampak dari pengampunan Tuhan, Raja Daud ingin mengajarkan pengalaman pribadinya sebagai orang yang jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana jalan yang harus ditempuh dengan cara mendengarkan nasihat-nasihat dan firman Tuhan yang akan berbuah kebahagiaan dan indah pada waktunya. Saudaraku sekalian, pengajaran adalah suatu petunjuk atau ajaran yang harus dipatuhi. Pengajaran pendidikan agama, moral, etika dan budaya di Israel umumnya di rumah, di sekolah-sekolah atau di sinagoge. Pengajaran diberikan oleh ahli-ahli Taurat, sebagaimana dahulu kala Raja Daud mempraktekkan secara langsung berdasarkan pengalamannya. Sebagaimana nas ini, Tuhan Yesus juga mengajar secara lisan. Juga Rasul Paulus mengajar disebut sebagai salah satu karunia roh dalam kehidupan gereja untuk menuntun kita dan menuntun jemaat sekalian. Dalam nas ini jelas bahwa Tuhan berjanji akan menuntun umatnya, memberi nasihat, dan Tuhan memfokuskan kepada umatnya yang berharap padanya. Tuhan berjanji akan mengajarkan dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Bahkan Tuhan mau memberikan nasihat dan matanya fokus tertuju kepada kita, agar kita tetap berjalan pada kehendak dan rencana Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus yang telah mengaku dosa kepada Allah, menikmati pengampunannya yang sungguh luar biasa itu, karena Yesus Kristus, anaknya, telah mati bagi dosa kita. Tuhan telah menjauhkan dosa kita sejauh kutub utara dari kutub selatan, membuangnya ke jurang laut paling dalam dan tidak dapat terselami. Tuhan yang maha mengingat itu mengambil keputusan untuk melupakan dosa itu karena kasih-Nya kepada kita. Sekarang
Tuhan hendak mengajar kita dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ia hendak memberi nasihat kepada kita. Matanya tertuju kepada kita sebagai putra-putrinya. Hal itu dilakukannya dengan memberikan Roh-Nya, yang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dengan pokok ajaran yang utama adalah, pokok yang pertama, kita harus hidup benar di hadapan-Nya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang yang benar di mata Tuhan? Prinsipnya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman-Nya dan kebenaran-Nya, maka kita adalah orang-orang benar dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Dia akan mendengar semua doa-doa kita. Adapun pokok yang kedua, kita harus takut pada Tuhan. Takut akan Dia mengandung makna hormat ataupun respek. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam kehidupan kita, dalam ibadah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Adapun pokok yang ketiga, kita harus orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut Dia, itulah harga yang harus kita bayar, termasuk tenaga, pikiran, waktu, harta, dan segala keinginan-keinginan manusia atau keinginan daging kita lainnya. Saudaraku sekalian, dunia ini seperti panggung sandiwara dengan banyak peran dan potongan cerita, serta penuh dengan lika-liku perjalanan dan waktu yang panjang. Tentu saja kita tidak tahu peran dan jalan mana yang harus kita tempuh. Terkadang kita tersesat di jalan dunia ini karena saking banyaknya peran, cerita, dan arah jalan kenikmatan yang ditawarkan dunia kepada kita, sehingga kita lupa pada pokok yang ketiga ini, yaitu ajarkan yang direnungkan untuk hari ini. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, biarlah Roh Kudus mengajari kita mengikuti Yesus Kristus, seperti ada tertulis, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dengan maksud kita harus menerima Yesus dan ajarannya serta meniru jalan hidupnya. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Salam.